Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah di hari ini kita sudah berada di hari ke-22 daripada bulan Ramadan, dan tidak terasa sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita semua. Kita ini kalau mau berpisah dengan bulan Ramadan ini senang atau sedih, Pak? Masya Allah. Ibu-ibu kalau mau berpisah dengan bulan Ramadan mau selesai itu sedih atau bahagia itu? Masya Allah. Para ulama itu, Pak, mereka mengatakan kalau sudah masuk ke 10 terakhir daripada bulan Ramadan, maka ulama itu mereka mengatakan Ramadan sayadhab wal baqi aghla minad dhahab. Kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, maka para ulama itu mereka mengatakan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Dan hari-hari terakhir 10 akhir bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang lebih mahal, yang lebih berharga daripada emas. Maksudnya adalah kalau sudah 10 akhir bulan Ramadan, tidak terasa Ramadan akan meninggalkan kita, dan 10 akhir bulan Ramadan ini nilainya lebih berharga daripada hari-hari sebelumnya. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau kalau sudah masuk di 10 akhir bulan Ramadan dikatakan yashtaddu izarah. Nabi itu mengencangkan sabuknya. Kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, maka Nabi SAW itu mengencangkan ikatan daripada sarungnya. Maksudnya adalah lebih bersemangat untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mereka berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuhnya di 10 malam terakhir, tepatnya di malam-malam autar, tepatnya di malam-malam ganjil, yaitu malam 21, malam 23, atau malam 25, atau 27, atau malam 29. Harapan kita semua insyaallah sedoyo kula dengan sedoyo mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala terima semua amal ibadah kita, dan yang kita harapkan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir untuk kita. Diperjumpakan di Ramadan yang tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Nabi mengatakan bahwasanya cinta dengan dunia, orang itu kalau cinta dengan dunia, cinta dunia itu adalah pangkal daripada segala kejelekan. Cinta dunia itu maksudnya cinta kepada dunia kebablasan, cinta kepada dunia kelewat batas, sehingga meninggalkan tugas utama hidup di dunia, yaitu adalah ibadah, sehingga lupa dengan mengabdi kepada Allah Ta'ala, sibuk mencari dunia. Itu Nabi katakan cinta dunia adalah pangkal daripada segala kejelekan. Apapun kejelekan yang ada di dunia ini, semuanya kalau mau ditelusuri penyebabnya
pelakunya cinta dunia. Apapun yang terjadi di dunia ini, perbuatan maksiat, anak kurang ajar sama orang tua, istri kurang ajar sama suami, seorang laki-laki minum khamar, laki-laki serong dengan selain istrinya. Apapun kemaksiatan yang terjadi di dunia itu, nyuwun sewu, kalau kolon jenengan mau telusuri penyebabnya, pelakunya itu adalah orang yang cinta dengan dunia. Makanya Nabi katakan, segala kesalahan yang ada di dunia ini pangkalnya adalah cinta dengan dunia. Hati-hati, jangan sampai kolon jenengan ini menjadi orang yang cinta dengan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ada satu kisah, bagaimana menceritakan kisah orang yang cinta dengan dunia sehingga melupakan segalanya. Ini na'udzubillah min dzalik. Diceritakan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu beliau pernah suatu saat berjumpa dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini dia berkata kepada Nabi Isa, "Uridu an akuna usahibak." Wahai Nabi Isa, saya kepengen jadi temannya panjenengan. Jenengan pergi berdakwah, menyiarkan agamanya Allah Ta'ala, saya kepengen ikut di belakangnya jenengan, nemani jenengan. Saya mau tanya, ini bagus napa mboten? Ini bagus napa mboten ini? Kepengen barengi Nabi Isa berdakwah, menyebarkan risalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariatnya Allah Ta'ala. Maka ketika itu Nabi Isa alaihissalam beliau mempersilahkan, silahkan, kalau kamu mau ikut sama saya silahkan, kata Nabi Isa. Subhanallah, berjalan Nabi Isa dengan temannya ini dari satu desa pindah ke desa satunya, dari satu daerah pindah ke daerah satunya, berdakwah menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, sampai Nabi Isa dan temannya ini ada di satu tempat. Nabi Isa bilang sama temannya, temanku, kita sudah berjalan cukup jauh, kamu lapar apa enggak kamu? Tanya Nabi Isa kepada temannya. Lapar saya wahai Nabi Isa. Akhirnya ketika itu Nabi Isa beliau melepas, beliau punya ransel atau beliau punya tas, dilepas sama beliau. Dalam tas itu dikeluarkan satu bongkah roti. Satu bongkah apa? Roti yang besar. Maka setelah dikeluarkan roti yang besar, Nabi Isa alaihissalam membelah itu roti menjadi 3 bagian. Setelah dibagi menjadi 3 bagian, bagian pertama untuk Nabi Isa, bagian kedua dikasihkan sama temannya Nabi Isa. Berarti sisa berapa ini? 1 bagian. Nabi Isa bilang, ini 1 bagian bekal kita setelah ini. Nanti kalau kita lapar lagi lah, ini 1 bagian ini kita potong jadi 2, kita nikmati bareng-bareng, kata Nabi Isa. Oh siap wahai Nabi Isa. Nabi Isa makan bagiannya, temannya Nabi Isa juga makan bagiannya. Setelah Nabi Isa makan bagiannya, Nabi Isa bilang sama temannya, saya mau cari air ke sungai. Kamu tunggu ada di sini, kata Nabi Isa. Siap wahai Nabi Isa. Nabi Isa pergi ke sungai cari air. Setelah beliau kembali dari sungai, dilihat ternyata roti yang sisa berapa? 1 sudah hilang. Sudah apa? Sudah hilang. Nabi Isa tanya, loh, man akal raghif? Loh, roti tinggal 1 potong kok hilang, siapa yang makan? Tanya Nabi Isa. Ini orang dia jawab, wallahi la adri, demi Allah saya tidak tahu ya Nabi Isa. Loh, kamu kan dari tadi kan di sini, saya pergi kamu ada di sini, sebenarnya kamu kan tahu pastinya. Enggak, saya tidak tahu siapa yang ngambil roti. Bukan kamu? Bukan, wahai Nabi Isa. Coba perhatikan, ini sebenarnya yang ngambil roti siapa? Ya temannya Nabi Isa. Tapi dia tidak jujur kepada Nabi Isa. Tidak jujur dengan Nabi Isa kalau dia ngambil roti, karena dia punya rasa cinta dunia walaupun sebongkah roti. Walaupun cuma sebongkah apa? Roti. Karena bercokol di dalam dirinya cinta dunia, sampai-sampai nabinya saja dibohongi. Padahal dunianya harga berapa kira-kira ini? Kalau roti sak cuil itu harga berapa itu? Tidak ada nilainya, tapi berani bohong sama Nabi Isa. Nabi Isa tanya, bukan kamu, bukan saya, wahai Nabi Isa. Ya sudah, yang ngambil berarti syaitan. Ya, yang ngambil berarti siapa? Syaitan, kata Nabi Isa. Jalan Nabi Isa berdakwah lagi. Sampai akhirnya subhanallah,
sampailah Nabi Isa alaihissalam ada di tepi laut. Nabi Isa bilang sama temannya, temanku, ini perjalanan dakwah harus di pulau seberang ini. Gimana? Kamu bisa renang enggak kamu? Aduh, enggak bisa Nabi Isa. Kalau renang 100 meter siap, tapi kalau nyebrang laut ya enggak siap saya. Kata teman Nabi Isa. Ya sudah, gini saja sudah. Tangannya dipegang sama Nabi Isa. Yang namanya Nabi itu dikasih apa sama Allah Ta'ala? Mukjizat. Tangannya dipegang sama Nabi Isa, diajak jalan di atas laut. Ini mukjizat, jangan dipraktekkan. Nah, praktekkan ya kelelep nih. Mukjizat ini. Digandeng sama Nabi Isa berjalan di atas laut sampai di pulau selanjutnya. Sesampai Nabi Isa dan temannya di pulau selanjutnya, Nabi Isa bilang sama temannya, ngelirik Nabi Isa. Temannya ini drodok pak. Temannya bilang, wah Nabi Isa ini sakti luar biasa, mukjizatnya luar biasa. Nabi Isa tanya, walladzi araka hadhil ayah man akhadhar rakhim. Nabi Isa tanya, temanku, ini kita sudah dijalankan sama Allah di atas laut. Allah sudah menampakkan kekuasaannya kepada kita. Demi zat yang menampakkan kekuasaannya kepada kita, saya mau tanya, yang ngambil roti siapa? Yang ngambil roti siapa? Tanya Nabi Isa. Nabi Isa, kok jenengan kok suudon sama saya? Bukan saya. Lah terus siapa? Nggak tahu yang ngambil roti siapa. Bukan kamu, bukan, demi Allah bukan saya, wahai Nabi Isa. Padahal yang ngambil roti siapa ini? Temennya. Orang kalau sudah cinta dunia, walaupun ngelihat mukjizat yang Allah turunkan kepada nabinya, tetap didustakan. Bukan kamu, bukan saya, wahai Nabi Isa. Ya sudah, ayo jalan berdakwah lagi. Subhanallah, sampai di satu daerah, berjalan cukup jauh. Ketika itu Nabi Isa tanya sama temannya ini, gimana, kamu lapar enggak sekarang? Aduh, sudah peroncongan 2 jam yang lalu ini. Perut saya sudah lapar dari tadi, wahai Nabi Isa. Tapi apa daya, kita tidak punya makanan sekarang ini, kata Nabi Isa. Nabi Isa ngelihat ternyata di daerah ujung ada satu pohon besar gitu, bawahnya itu ada kawanan kelompok rusa. Nabi Isa manggil temennya, coba temanku kamu lihat tuh, ada kawanan rusa di sana. Kamu lihat ya. Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizatnya memanggil seekor rusa yang masih kecil yang nyusu kepada ibunya. Dipanggil sama Nabi Isa. Dipanggil sama Nabi Isa, rusa yang kecil itu datang kepada Nabi Isa. Mukjizat ini. Sampai di hadapan Nabi Isa, dipegang sama Nabi Isa, disembelih. Setelah disembelih, dagingnya dimasak, Nabi Isa makan, temannya Nabi Isa juga makan. Singkat cerita, setelah Nabi Isa makan, ini tulang belulang dari rusa dikumpulkan sama Nabi Isa. Setelah dikumpulkan sama Nabi Isa, mukjizat. Nabi Isa bilang, "Hum anta biidznillah." Ayo tulang belulang yang sudah hancur, bangkit kembali dengan seizin Allah Ta'ala. Bangkit kamu wahai tulang belulang yang sudah hancur dengan seizin Allah Ta'ala. Subhanallah, tulang yang sudah jadi apa? Tongseng sudah dagingnya entek, tongseng sudah dikerikiti istilahnya ini. Satu sama lain saling apa ini? Erat-merat, kemudian tumbuh daging, tumbuh kulit, hidup kembali, lari kepada induknya. Ini namanya apa ini? Mukjizat. Saya mau tanya, yang menghidupkan Nabi Isa atau Allah ini? Allah. Gum anta biidznillah. Bangun kamu dengan seizin Allah. Kalau Allah tidak ngasih izin, tidak mungkin bangun itu rusa yang sudah mati itu. Ini teman Nabi Isa ngelihat geleng-geleng dia. Waduh, sakti Nabi Isa ini. Iya. Akhirnya Nabi Isa bilang, kamu lihat nih, Allah sudah menampakkan kekuasaan ini kepada kita. Tulang yang sudah hancur dikembalikan, dibangkitkan lagi sama Allah Ta'ala. Saya mau tanya, yang ngambil roti siapa? Yang ngambil roti siapa? Wallahi la adri. Demi Allah saya tidak tahu. Masya Allah. Ini orang sampun kebacut nih, waliyadzubillah min dzalik. Bukan kamu, bukan saya, wahai Nabi Isa. Subhanallah. Nabi Isa berjalan lagi. Nabi Isa ini cerdas, kepingin bongkar pelakunya siapa. Dilihat di depan Nabi Isa itu ada tumpukan batu yang besar kayak bukit. Nabi Isa bilang, temanku, gimana ini? Kalau bukit batu yang besar ini dirubah sama Allah Ta'ala jadi emas, kemudian dikasihkan sama kamu, mau enggak kamu? Ya mau Nabi Isa, siapa yang enggak mau? Nabi Isa dekat kepada bukit tersebut, kemudian Nabi Isa bilang, kun dahaban biidznillah. Ayo bebatuan bukit
jadi kamu emas dengan seizin Allah Ta'ala. Subhanallah, bukit batu berubah jadi emas. Yang berubah jadi emas sinten ini? Yang berubah jadi emas sinten ini? Allah Ta'ala. Berubah jadi emas. Bisa jangan bayangkan, ini temennya ngelihat emas gedenya seperti itu, kira-kira seperti apa dia? Sebongkah roti aja bohong sama nabinya kok. Akhirnya Nabi Isa beliau bilang, ini emas terlalu besar, mau tak potong jadi 3, kata Nabi Isa. Setelah dipotong jadi 3, Nabi Isa bilang, potongan pertama untuk saya, potongan yang kedua untuk kamu. Alhamdulillah, Masya Allah, matur suwun wahai Nabi Isa. Lah nyuwun saya, potongan yang ketiga untuk siapa Nabi Isa? Untuk yang ngambil roti. Potongan yang ketiga untuk siapa? Ngaku mboten kira-kira ini. Ngaku mboten iki. Ngaku dia. Saya yang ngambil roti wahai Nabi Isa. Demi Allah, wallahi yang ngambil roti saya. Loh kok dari tadi tidak ngaku, kenapa? Nah sekarang kalau tidak ngaku rugi nih. Kalau saya tidak ngaku rugi wahai Nabi Isa. Oh ya sudah. Berarti kamu yang ngambil roti, bukan setan. Tidak, saya. Setannya saya. Nah iya, setannya siapa? Saya, kata teman Nabi Isa. Oh ya sudah. Ya segini aja sudah. Bagianku juga kamu ambil sudah. Ya bagianku juga kamu ambil. Bagian Nabi Isa dikasihkan kepada orang tersebut. Akhirnya orang itu punya berapa bagian itu? 3 bagian emas. Orang kalau sudah kaya, miliarder, ini kan miliarder yang luar biasa, malah stres. Kenapa stresnya? Nah ini emas besarnya kayak gini, bawa ke rumah pakai apa ini? Bingung ini orang ini. Subhanallah, ada 2 kakak beradik datang kawanan perampok, mau ngerampok ini orang. Kamu yang punya emas ya? Ini gunung emas punya kamu, bener ini punya saya. Weh sudah, jenengan sedoyo niki para perampok nggak usah ngerampok-ngerampok. Ayo duluran bareng-bareng. Emas terlalu besar, ayo 1 bagian untuk saya, yang 1 untuk kamu, yang 1 untuk kamu. Ini terlalu besar untuk kita miliki bareng-bareng ini. 2 kawan perampok setuju. Oh ya sudah. Akhirnya singkat cerita, emas jadi milik 3 orang. Yang 1 temenin Nabi Isa, yang 2 kawanan perampok kakak beradik. Subhanallah, satu orang nyeletuk, si perampok nyeletuk. Ini kalau kita lapar tidak bisa mikir kita ini. Kalian lapar tidak lapar kita ini. Kalau mikir, kalau lapar buntu pikiran ini. Gimana kalau saya ke pasar tak beli roti? Ya sudah, pergi ke pasar beli roti kamu. 1 orang pergi ke pasar beli roti. Subhanallah, syaitan bisiki dalam hati. Kamu yang beli roti, kamu ini kok bodoh, mau disuruh-suruh kayak babu kamu. Kamu beli roti 3, yang 1 kamu simpen ada di kantong, yang 1 kamu taruh ada di plastik, yang 2 di dalam plastik kasih ono racun. Kalau kasih racun, nanti yang jaga emas, 2 orang jaga emas makan, mereka mati keracunan, berarti emas jadi milik siapa? Milik kamu. Kamu tambah kaya raya. Batin, bener juga, tak racun kakakku ini. Kakakku yang jaga emas ini tak racun, kakaknya yang jaga emas itu Pak. Subhanallah, bener, beli 3 roti, yang 1 disimpan, yang 2 ditaruh di dalam plastik, yang 2 dikasih racun. Ulang ke emasnya yang besar itu. Maka subhanallah, 2 orang yang jaga emas juga dibisikin syaitan. Kalian berdua ini kok bodoh. Nanti kalau adikmu datang bunuhan dari belakang, kalau sudah mati emas ini 50-50 untuk kalian. Bagiannya tambah besar. Oh bener juga, adikku kalau datang tak pateni nanti, kata si kakak itu. Singkat cerita, kakak si adik datang bawa roti. Iya, dari belakang kakaknya apa nih? Nusuk dari belakang, jatuh meninggal dunia. Iya. Wah, 2 orang senang. Wah, ini emas jadi milik kita berdua ini. Ayo bareng-bareng kita rayakan kekayaan dengan makan roti bareng-bareng. Ya, dengan makan roti apa? Bareng-bareng. Rotinya ada apa ini? Dimakan. Ya, 2 orang makan roti. Setelah 2 orang makan roti, kelenger keracunan mati. Nah, akhirnya yang punya emas siapa ini? Tinggal berapa yang punya emas ini? Sudah habis. Kelenger semuanya ini. Subhanallah, Nabi Isa beberapa saat kemudian lewat dengan para hawarinya, dengan para pengikutnya. Ketika itu Nabi Isa bilang, hadhihi dunya fahdaruha. Kalian tahu enggak, ini 3 orang mati semuanya tewas mengenaskan. Yang bunuh adalah emasnya ini, emas yang besar ini.
Inilah dunia, kata Nabi Isa. Hati-hati kalian dengan dunia. Orang kalau sudah cinta dunia, maka akan terjadi kerusakan yang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang tidak cinta dengan dunia, selamat dunia dan akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.